Halo Sobat Militer, jumpa lagi bersama Mimin, di channel seputar militer. Rusia belum menggunakan jet-jet tempur canggihnya sejak awal invasi ke Ukraina. Misteri ini yang membuat analis militer bingung. Moskow memiliki sejumlah jet tempur canggih, seperti pesawat siluman, Su-57, dan pesawat pengebom nuklir. Namun, mengapa mereka tidak menggunakannya, meski telah meluncurkan serangan militer besar-besaran? Ternyata, proses operasi militer seperti itu telah didefinisikan dengan baik sejak Perang Dunia II. Prosesnya adalah meluncurkan rudal serangan presisi terlebih dahulu, menggunakan misil-misil tersebut untuk menghancurkan radar, senjata anti pesawat, dan landasan pacu untuk mencegah pesawat lawan terbang. Kemudian barulah dikerahkan jet-jet tempur untuk menjaga agar langit atau wilayah udaranya tetap aman dan merespons setiap panggilan bantuan dari pasukan dan tank yang bergerak di darat. Sejauh ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin, belum sampai pada proses pengerahan jet-jet tempur canggih. Angkatan Udara Rusia, missing in action, dan sebagian besar tidak digunakan, kata Direktur Penelitian, Lembaga Think Tank CNA Rusia, Michael Kofman, dalam beberapa hari pertama penerbangan taktis Rusia, kecuali beberapa Su-25, sebagian besar berada di sela-sela, begitu juga kebanyakan helikopter tempur. Mereka memiliki ratusan dari keduanya, dikerahkan di daerah itu, ujarnya. Analis militer memilih, melalui bukti untuk memahami, apa yang terjadi. Apakah rentetan peluru kendali, pembuka gagal membuka jalan, apakah Rusia memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan pasukannya dengan baik, apakah ada ketakutan akan friendly fire, apakah ada cukup amunisi, berpemandu canggih, apakah itu sesuatu yang lain, atau semua di atas? Langkah selanjutnya yang logis, dan diantisipasi secara luas, seperti yang terlihat di hampir setiap konflik militer, sejak 1938, adalah agar pasukan Dirgantara Rusia, VKS, melakukan operasi serangan skala besar, untuk menghancurkan Angkatan Udara Ukraina. Kata peneliti lembaga Think Tank RUSI, Justin Brong, ini tidak terjadi, ujarnya, seperti dikutip news.com.au, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022, sebaliknya, kekuatan luar biasa, dari sekitar 300 pesawat tempur Rusia, yang ditempatkan di sekitar Ukraina, sebagian besar berada di darat. Setidaknya sampai sekarang, sebagian besar aktivitas udara di atas Ukraina tetap ambigu. Kedua belah pihak menggunakan pesawat dan helikopter yang sangat mirip. Pesawat serang darat Su-25, Frogfoot, khususnya, digunakan oleh Rusia dan Ukraina. Sebuah pesawat tempur Su-27, Flanker, Ukraina ditembak jatuh di atas Kiev pada hari-hari pembukaan perang. Apakah oleh pasukan defensif Ukraina atau oleh pasukan Rusia masih belum jelas. Namun, tidak seperti perang-perang baru-baru ini di Irak dan Bosnia, kekuatan udara tempur membuat penampilan yang minim. Itu aneh, mengingat kebanggaan yang ditampilkan Rusia dalam teknologi udaranya. Mereka tidak menerbangkan Cap patroli udara tempur atau counter air offensive, dan hanya kemarin saya melihat pesawat pengebom Su-34 pertama melakukan serangan, kata Kofman. Sistem radar utama Ukraina mungkin dibutakan, tetapi foto-foto satelit mengungkapkan beberapa landasan pacu, lapangan terbang militernya tampak berkawah. Bukan berarti pesawat operasionalnya kemungkinan masih ada. Terlepas dari itu, kata Brong, Angkatan Udara Ukraina seharusnya sudah kewalahan sekarang. Pesawat Su-35 dan Su-30
Rusia akan membuat jet tempur Ukraina kewalahan, bahkan jika mereka berhasil lepas landas untuk serangan mendadak yang dilakukan pada ketinggian yang sangat rendah. Dengan kesadaran situasional yang terbatas, ini tidak terjadi. Paparnya, konsekuensinya adalah Angkatan Udara Ukraina dapat melakukan serangan tepat pada kolom tank yang maju. Beberapa kolom Rusia telah dikirim ke depan di luar jangkauan pertahanan udara mereka. Dan dalam kasus lain, yang menyertai baterai SAM, rudal permukaan ke udara tidak aktif dalam kemacetan lalu lintas militer, kata Brong. Ukraina juga mencegat helikopter serang Rusia, dan mungkin pesawat angkut yang membawa pasukan terjun payung. Fakta bahwa pasukan dan warga sipil Ukraina dapat melihat dan dengan cepat membuat mitologi pilot mereka sendiri terus menerbangkan serangan mendadak di atas kota-kota besar juga menjadi faktor pendorong moral utama, kata Brong. Salah satu cerita seperti itu kemungkinan besar adalah mitos yang sedang ramai diperbincangkan, yakni hantu Kiev yang diduga adalah seorang pilot pesawat tempur Ukraina yang telah menembak jatuh lebih dari 5 pesawat Rusia di atas ibu kota. Sebaliknya, sebagian besar kerugian pesawat Rusia kemungkinan besar terjadi pada pertahanan udara berbasis daratnya dan unit pertahanan yang tersisa. Mungkin memiliki pesawat-pesawat tempur canggih yang sudah siap, tetapi tidak memiliki amunisi canggih yang dibutuhkan untuk membuatnya efektif. Ini adalah masalah yang sudah diamati dalam operasi udara Moskow di Suriah. Selama operasi tempur di Suriah, hanya armada Su-34 yang secara teratur menggunakan amunisi pemandu presisi (PGM) dan bahkan pesawat serang spesialis ini secara teratur menggunakan serangan bom dan roket yang tidak terarah, kata Brong. Ini dikombinasikan dengan kurangnya pot penargetan untuk melihat dan mengidentifikasi target. Medan perang dari jarak yang aman berarti kapasitas pilot sayap tetap Rusia untuk memberikan dukungan udara jarak dekat untuk pasukan mereka terbatas. Apapun masalahnya, pasukan Kremlin tampaknya tidak beroperasi dengan cara yang saling mendukung dan kooperatif. Melihat upaya militer, saya pikir pasukan Rusia mendapatkan beberapa dasar yang benar-benar salah. Mereka tidak benar-benar bertarung dengan cara mereka berlatih dan mengatur untuk perang konvensional yang besar, kata Kaufman. Tampaknya mereka mencoba untuk menang dengan cepat dan murah melalui runtuh guntur, berharap untuk menghindari sanksi terburuk dan kemarahan Barat. Mereka berakhir di yang terburuk dari semua dunia, mengalirkan lebih banyak sumber daya ke dalam strategi yang gagal, tapi perang baru saja dimulai. Yang benar adalah bahwa sebagian besar militer Rusia belum memasuki perang ini dengan banyak kemampuan yang masih belum digunakan, kata Kaufman, bukan untuk menghilangkan kinerja dan ketahanan militer Ukraina yang hebat, tetapi saya melihat banyak penilaian awal dan kesimpulan yang perlu dimoderasi. Kepemimpinan politik Rusia masih belum mengakui kegagalan rencana mereka dan berusaha merebut Kiev dengan cepat. Tetapi kami melihat mereka membuka penggunaan tembakan, serangan, dan kekuatan udara yang lebih besar, katanya. Sayangnya, saya berharap yang terburuk belum terjadi, dan perang ini bisa menjadi jauh lebih buruk. Terima kasih sudah menonton, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video info militer selanjutnya.